Tumbuh kembang anak merupakan seluruh proses yang terjadi sejak pembuahan sampai berakhirnya masa remaja. Tumbuh kembang terdiri atas dua aspek, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan interseluler sehingga tanpa adanya perubahan ukuran fisik dan struktur tubuh. Perubahan ini bisa diukur dengan satuan panjang dan berat. Sedangkan perkembangan adalah bertambahnya kematangan fungsi tubuh yang lebih kompleks, misalnya perkembangan kemampuan bicara, emosi, dan sosialisasi. Agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, terdapat 3 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, yaitu ada asuh, asih, dan asah. Asuh berarti memberi segala kebutuhan sandang, pangan, dan papan, contohnya seperti nutrisi, imunisasi, pakaian, dan lingkungan bersih. Asih berarti memberikan kasih sayang bahkan sejak dalam kandungan untuk menjamin tumbuh kembang fisik, mental, dan psikososial anak. Asah berarti memberi stimulasi sejak dini pada anak untuk mengembangkan kemampuan sensorik, motorik, emosi, bicara, kognitif, kreativitas, moral, spiritual, dan lain-lain. Oke, kali ini kita akan lebih berfokus pada kebutuhan asuh anak, terutama soal nutrisi anak. Pemenuhan kecukupan nutrisi pada 1000 hari pertama kehidupan anak sangat penting bagi tumbuh kembang anak ke depannya. Pada 1000 hari pertama ini merupakan masa kritis di mana terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang sedang pesat-pesatnya. Kekurangan maupun kelebihan zat gizi pada periode ini umumnya irreversible dan akan berdampak pada kualitas hidup jangka pendek maupun jangka panjang pada anak ke depannya. 1000 hari pertama ini terdiri atas 9 bulan, 6 bulan, dan 18 bulan. 9 bulan pertama adalah masa tumbuh kembang anak saat masih dalam kandungan atau disebut prenatal. Sedangkan sisanya adalah saat anak sudah lahir sampai usia 2 tahun. Pada 9 bulan pertama, anak masih dalam kandungan sehingga kebutuhan nutrisi anak bergantung pada asupan makanan dari ibunya. Saat kehamilan, sebaiknya ibu hamil mengkonsumsi makanan-makanan yang beragam, berwarna, mengenyangkan, rendah garam, lemak, dan gula rafinasi serta meningkatkan asupan mikronutrien. Pada 6 bulan pertama pasca kelahiran, nutrisi anak sepenuhnya didapatkan dari ASI eksklusif. Sedangkan setelah usia 6 bulan sampai 2 tahun, anak tetap diberi ASI tetapi ditambahkan makanan pendamping ASI atau disebut MPASI. Karena pada masa ini pemberian ASI saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembang yang sangat pesat pada anak. Pada usia 6 sampai 8 bulan, anak diberi MPASI saring atau lumat seperti bubur yang halus. Pada usia 9 sampai 11 bulan, anak diberi makanan kasar atau makanan keluarga yang dimodifikasi seperti bubur yang sudah mulai sedikit kasar. Pada usia 12 sampai 23 bulan, anak sudah diberi makanan keluarga seperti sup dan soto yang disesuaikan dengan anak. Berikut ini adalah contoh jadwal pemberian MPASI. Makanan selingan dapat berupa buah atau yang lainnya. Agar menunjang tumbuh kembang anak yang optimal, MPASI yang diberikan harus mengandung makronutrien dan juga mikronutrien. Makronutrien adalah nutrisi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar untuk keperluan energi dan seluruh proses metabolisme tubuh. Sedangkan mikronutrien adalah nutrisi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit dan berperan dalam menjaga fungsi tubuh dan pertumbuhan, selain itu cenderung berperan untuk mencegah penyakit. Nutrisi yang termasuk makronutrien adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Sedangkan yang termasuk mikronutrien adalah air, vitamin, dan mineral-mineral seperti zat besi, zinc, dan iodin. Meskipun dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, tetapi kekurangan mikronutrien ini bisa mengakibatkan gangguan tumbuh kembang pada anak. Penilaian tumbuh kembang penting untuk mendeteksi adanya masalah tumbuh kembang pada anak. Parameter yang digunakan untuk menilai perkembangan anak bisa dilakukan dengan kartu KPSP atau kartu pra-screening perkembangan. Sedangkan parameter yang digunakan untuk menilai pertumbuhan anak adalah pemeriksaan antropometri. Pada pemeriksaan antropometri ini akan dinilai berat badan, panjang badan atau tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan atas atau lila, dan tebal lipatan kulit. Kemudian, data yang didapatkan diintegrasikan dan dimasukkan dalam kurva pertumbuhan WHO untuk dibandingkan dengan data normal anak seusianya. Berikut ini adalah contoh kurva pertumbuhan WHO berat badan berdasarkan umur untuk anak perempuan usia 0 sampai 2 tahun. Interpretasi hasil pemeriksaan antropometri adalah sebagai berikut.
Beberapa masalah pertumbuhan yang dapat dideteksi dari pemeriksaan antropometri ini adalah gizi buruk dan stunting atau perawakan pendek. Sekarang kita akan lebih mengkerucut membahas masalah pertumbuhan pada anak. Masalah pertumbuhan pada anak sangat erat kaitannya dengan kecukupan nutrisi yang didapatkan anak. Nutrisi yang kurang dapat menyebabkan masalah pertumbuhan anak. Yang pertama adalah gizi buruk atau malnutrisi. Faktor risiko yang meningkatkan kejadian gizi buruk ini antara lain adalah malnutrisi pada ibu, anemia pada ibu, kemiskinan, dan kondisi patologis lain pada anak. Hal ini menyebabkan kurangnya nutrisi yang diserap oleh tubuh anak sehingga menghambat pertumbuhannya. Gizi buruk ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu marasmus dan kwashiorkor. Pada marasmus terjadi kekurangan kalori semua makronutrien yang telah disebutkan tadi, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Mengingat pentingnya peran makronutrien dalam pembentukan energi dan metabolisme tubuh, kekurangan makronutrien dapat menyebabkan manifestasi klinis berupa kurus kering akibat atrofi jaringan, wajah keriput seperti orang tua, perut yang cekung, baggy pants, yaitu kulit pada pantat turun sehingga seperti celana kedodoran, dan adanya tanda dehidrasi. Sedangkan pada kwashiorkor hanya terjadi kekurangan makronutrien protein saja. Meskipun cuma kekurangan protein saja, tetapi manifestasi klinis yang ditimbulkan bisa menjadi masalah yang serius loh. Manifestasi yang dapat ditimbulkan meliputi edema akibat hipoalbuminemia. Albumin merupakan protein plasma pada darah. Rendahnya protein plasma ini menyebabkan penurunan tekanan onkotik yang memicu terjadinya edema. Karena adanya edema, pasien juga menjadi tampak lebih gemuk. Kemudian, pasien juga sering mengalami dermatosis atau gatal-gatal akibat depigmentasi sel kulit. Kemudian, pada rambut pasien juga nampak kemerahan dan rontok yang berkaitan dengan malnutrisi protein. Masalah pertumbuhan yang kedua adalah stunting, yaitu masalah gizi kronis pada balita yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibanding dengan anak seusianya. Faktor risiko terjadinya stunting antara lain gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang inadequate. Dampak stunting dapat dibagi menjadi dua, yaitu dampak jangka panjang dan dampak jangka pendek. Dampak jangka pendek stunting antara lain meningkatnya kejadian sakit dan kematian, perkembangan kognitif, motorik, dan verbal pada anak menjadi tidak optimal, dan peningkatan biaya kesehatan. Dampak jangka panjang pada stunting adalah postur tubuh yang tidak optimal saat dewasa, meningkatnya risiko obesitas dan penyakit lainnya, menurunnya kesehatan reproduksi, kapasitas belajar dan performa yang kurang optimal saat masa sekolah, dan produktivitas dan kapasitas kerja yang tidak optimal. Oke, sekian pembahasan mengenai tumbuh kembang dan nutrisi anak. Semoga bermanfaat. Salam sehat anak Indonesia. Dari hasil mini survei yang dilakukan di Instagram ISMKI Wilayah 3, didapatkan hasil sebagai berikut. Bagaimana menurut Anda? Dapatkan informasi lebih lanjut mengenai tumbuh kembang dan gizi anak dalam diskusi publik Stunting in Your Area. Mindset masyarakat Indonesia terhadap pengaturan gizi anak. Diadakan secara online via Zoom Room pada Sabtu 1 Agustus 2020 pukul 8 sampai 12 waktu Indonesia Barat dengan narasumber Dr. Muhammad Bukhari, spesialis anak MSc, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Munawarman, dan Dr. Meliati Aminyoto, MKes, spesialis gizi klinik, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Munawarman. Pendaftaran 100% gratis tanpa dipungut biaya apapun. Daftarkan diri Anda sekarang pada link bit.ly/stuntingia. Kuota peserta terbatas.